sobatku, terima kasih ya sudah klik video ini. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kakak ajak kita untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Sikap yang baik dan sopan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan telah memberkati kami dan memberikan hari yang baru bagi kami. Saat ini, sebelum kami beraktivitas, kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, baik sobatku, kita hari ini akan bersama merenungkan dari firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai 11. Kalau ada yang belum bisa membaca, silahkan disimak ya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin untuk pembacaan Alkitab kita hari ini. Sobatku, Joyce sangat kesal dan jengkel kepada sahabatnya yang bernama Wulan. Wulan berjanji kepada Joyce akan membantu dan menolong mengerjakan PR matematika. Wulan berjanji akan datang pada siang hari setelah Wulan pulang dari pasar bersama ibunya. Tapi hingga menjelang petang, Wulan tidak datang tanpa memberitahu Joyce. Untuk kesekian kalinya, Wulan tidak menepati janjinya. Nah, sobatku, pernahkah kamu mendengar peribahasa tong kosong nyaring bunyinya? Peribahasa itu diumpamakan bagi seorang yang banyak berbicara tapi ternyata tidak bisa menepatinya. Mungkin teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita bisa saja loh tidak menepati janjinya. Tapi sobatku, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Terbukti bahwa karena kasih Allah kepada kita, Ia mengaruniakan anaknya, yaitu siapa? Betul sekali, Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa sih? Pastinya untuk menyelamatkan manusia dari yang membelenggunya, yaitu dosa. Tuhan Yesus adalah jembatan bagi kita manusia untuk bisa datang kepada Allah. Karena tadinya manusia itu tidak dapat masuk surga karena ada dosa yang membelenggunya. Tapi karena karya penebusan Tuhan Yesus, manusia telah dihapus dosanya dan hidup manusia telah ditebus dengan lunas, sehingga kita dapat berdoa kepada Allah dan yang lebih penting,
kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah kasih Allah kepada kita loh sobatku, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sobatku, maka dari itu setiap hari kita harus tetap mengucap syukur dan berdoa selalu kepada Tuhan. Karena ingat ya, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan Tuhan Yesus telah menepati janjinya dengan menghapus dosa kita sehingga kita dapat berkomunikasi atau kita dapat berdoa kepada Allah. Nah, renungan kita sudah selesai. Saatnya kita akan berdoa ya. Sebelum kita akan tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan saat ini kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami, boleh melakukan kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sobatku, sebelum kita akan selesai renungan kita, jangan lupa ya ada ayat hafalannya loh di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat berkegiatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.